uji coba penggunaan sistem tiket elektronik pada layanan transportasi Transmetro Bandung tahun 2016 dalam keadaan sehat walafiat. Baik hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara mari kita simak bersama laporan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Yang terhormat Bapak Insinyur Yudi Ruswandi MT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota yang saya hormati, para kepala SKPD yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian juga para undangan yang kami hormati dan perwakilan Dirut Telkom yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Suri yang kami hormati. Pertama-tama peresmian uji coba e-ticketing ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Wali dengan Smart Card. Jadi ini merupakan program yang tertunda yang kita lanjutkan dan alhamdulillah kita memasuki masa uji coba. Kenapa masa uji coba? Karena ini dalam sebulan ke depan kita melakukan kerjasama yang non-profit, tidak hubungan komersial. Kemudian dalam uji coba ini juga ada tahapan, kemarin sudah disepakati dengan Telkom bahwa tahapan pertama itu untuk sosialisasi kepada masyarakat bisa masuk ke bis dengan menggunakan karcis biasa, tapi sudah terlihat di dalamnya ada gate untuk ngetap nantinya gitu. Kemudian selama seminggu itu Pak, kemudian akan dilanjutkan 4 hari di mana gate itu mulai berfungsi, tapi karcisnya masih biasa, tapi ngetapnya oleh pramuda-pramudi gitu ya, oleh kondektur. Kemudian diharapkan setelah 4 hari, baru hari ke-11 kita sudah mulai menggunakan e-ticketing. Tahapannya seperti itu. Dan kenapa ini harus ada uji coba? Kemarin sudah disampaikan juga kepada Telkom bahwa kita butuh pembuktian, bukan tidak percaya gitu, bahwa kalau sistem ini handal, kita akan coba untuk digunakan selanjutnya. Walaupun Telkom menggaransi karena ini sudah digunakan di PT KAI gitu ya Pak. Tapi mudah-mudahan performa itu bisa kita lihat juga di bus ini. Selanjutnya juga yang mohon maaf Pak Wali, kalau kemarin dari teman-teman di Pebble mengatakan bahwa ini harus akses, ini proses untuk pembuatan remnya belum selesai, jadi mudah-mudahan pada saat operasi nanti ini kita bisa digunakan lebih akses untuk orang-orang di Pebble. Selanjutnya juga kita harapkan bahwa penggunaan e-money atau e-ticketing ini merupakan tahap awal, karena di Disub rencana berikutnya adalah kita akan menggunakan e-money ini juga untuk terminal Pak. Jadi kita harapkan bis yang masuk itu juga tidak menggunakan uang cash, dan penggunaan ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran mengenai pemasukan dari sektor transportasi. Kedua juga ini membangun kepercayaan bahwa pemerintah kota khususnya di Sub ada keinginan baik untuk memerangi dalam tanda kutip korupsi gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga ini merembet setelah nanti parkir juga kita menggunakan online, dan di sektor-sektor lainnya apa yang memungkinkan berkaitan dengan keuangan akan kita gunakan hal-hal yang seperti ini. Penggunaan e-ticketing ini juga kita harapkan menjadi menjadi daya tarik bagi angkutan umum, dan akan kita lakukan terus peningkatan daya tarik angkutan umum, sehingga diharapkan pada suatu saat para pengguna angkutan umum ini akan terus meningkat, sehingga tingkat kemacetan di Kota Bandung akan turun. Jadi kita harapkan nanti bukan dengan e-ticketingnya, kemudian perbaikan kondisi busnya, kemudian perbaikan kondisi shelternya, juga feeder dari shelter ke pemukimannya bisa kita tambahkan, dan kita harapkan ini menjadi membuat Bandung lebih nyaman dalam bertransportasi. Layanan publiknya kita harapkan semakin baik.
Mungkin itu poin pentingnya. Selanjutnya juga di sini ada relawan, kemarin sudah disampaikan Pak Wali bahwa tapi karena relawan katanya tidak akan baraknya tidak akan mati walaupun Pak Wali menunda untuk launchingnya gitu ya Pak. Saya kira itu mungkin terima kasih. Kemudian mungkin kami harapkan arahan dan juga penjelasan dari Telkom untuk lebih teknis lagi bisa disampaikan oleh Telkom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Kadisub Kota Bandung, Mas Didi, yang kami hormati para Kepala PT Kota Bandung, para hadirin undangan, serta tim dari Telkom Group yang telah menyiapkan acara ini, termasuk yang di seberang sana Pak sedang menyiapkan bis untuk dicoba nanti kita setelah acara launching. Pertama-tama kami dari Telkom Group mengucapkan terima kasih karena merupakan sebuah kehormatan yang besar bagi Telkom. Telkom diberi kesempatan untuk berperan dalam perkembangan Kota Bandung menjadi kota menuju Smart City. Dalam ini di tahap awal melalui transportasi yang terintegrasi dengan menggunakan ICT. Tadi Pak Kadisub telah sampaikan salah satu harapan dari penggunaan ICT adalah satu tentu meningkatkan efektivitas, kemudian transparansi, tentu pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Jadi untuk itu kami dari PT Telkom Group siap untuk mendukung. Nah, uji coba e-ticketing kali ini merupakan tahap awal. Ini juga merupakan lanjutan atau tindak lanjut dari Bandung Smart Card yang telah di-launching Pak Wali saat tanggal 14 Desember yang lalu. Artinya ini tahap awal, berikutnya mungkin nanti bisa diimplementasikan untuk transaksi yang lain maupun untuk Smart ID. Mimpinya adalah kartu yang kita gunakan secara teknologi ini sebenarnya sama dengan Octopus yang ada di kota. Jadi ini adalah langkah awal. Nah, karena masih dalam tahap uji coba, tentu peran serta harapan kami dari para stakeholder, baik tim dari Dishub maupun dari UPT TNB, itu bisa juga kepada masyarakat, dan kami dari Telkom Group bisa ikut bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat, termasuk juga mensukseskan penggunaan dari tiket ini. Nah, setelah nanti masa POC kita evaluasi bersama, kita bisa melangkah untuk lebih semua koridor dan semua bus. Nah, semoga sistem e-ticketing berbasis smart card pada Transmetro Bandung ini nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kesempatan yang telah diberikan kepada PT Telkom Group untuk membantu mengantar Bandung menuju Smart City yang kita jalankan bersama. Semoga ini tidak mengurangi rasa hormat kami dan juga tidak mengurangi nilai saat acara launching ini. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pelaksanaan POC ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah SWT, dan nanti akan bisa berjalan ke selanjutnya ke komersial. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai hari ini sebuah sejarah baru, ya, bahwa di Bandung masyarakatnya sudah mulai pelan-pelan menjadi masyarakat yang cerdas, ya, masyarakat yang efisien. Suatu hari, negeri lain mah sudah, ya, tapi di Bandung suatu hari apapun pembayarannya kartunya sama, kira-kira begitu. Mau bayar beli baju Persib, mau ke kios, mau
bayar apapun, seolah-olah kartu itu isinya uang kan begitu. Tapi bukan kartu kredit, ini mah kayak beli uang cash ditukar menjadi kartu. Jadi bisa buat apa saja. Sehingga tantangannya khususnya untuk Telkom adalah bagaimana merchandise semua unit yang akan menjual sesuatu itu harus ada mesin yang dengan mudah mengatasi itu. Karena mimpinya sangat besar, kita mulai dulu dari yang hal fundamental yaitu transportasi. Jadi saya ucapkan selamat kepada Kepala Dinas Perhubungan dan jajaran. Ini bukan, saya udah bosan yang sifatnya seremoni tapi tidak berkelanjutan ya. Jadi ini saya monitor langsung dan target akhir 2016 seluruh kendaraan bis khususnya baik PMB maupun Damri dan lain-lain harus ikut program ini. Rapatkan dengan mereka, paksa, pokoknya akhir tahun semua bis harus sudah menggunakan smart card. Masyarakat akan berproses kayak dulu semua orang ke box telepon umum ya, lama-lama udah diganti oleh HP sendiri. Akhirnya negeri ini berubah dari dulu punya telepon di rumah, sekarang telepon di rumah sudah mulai tidak ada karena semua orang punya HP. Nah sama juga, dulu masih bayar pakai cash, dilinting-linting gitu ya konekturnya, sekarang otomatis masuk ke rekening hingga tidak ada lagi peluang-peluang yang tidak baik. Ini sudah kita launching dengan BI, selanjutnya nanti dengan Dinas Pendidikan, itu target yang berbarengan dengan Dinas Perhubungan, dua dinas yang saya titip tahun ini sudah bisa menunjukkan progres penggunaan Bandung Smart Card ini. Ya. Saya kira itu khususnya untuk Dinas Perhubungan, PR yang pernah saya rapatkan di Balai Kota sangat banyak, ya, masalah angkot, masalah di sekolah, CMB, kritikan masyarakat terhadap halte-halte yang dulu banyak gelandangan karena nggak pernah ditertibkan, nggak pernah dipakai, buang-buang duit. Kalau urusan ada rem disabilitas juga harus diperhatikan. Jadi mulailah, itu kenapa saya pilih Kepala Dinas Perhubungan supaya mimpi-mimpi yang telat ini wayahna lari gitu ya. Kalau bisa jangan tidur kerja aja gitu, karena PR-nya banyak. Tapi saya akan mengapresiasi ya. Saya udah bilang, kalau ada orang tanya Pak Wali masalah nomor satu yang paling urgent, saya bilang Dinas Perhubungan. Masalah LRT harus secepatnya lelang selesai, masalah kabel car harus secepatnya selesai. Tahun ini adalah tahun inovasi. Jangan nggak ada inovasi dari perhubungan. Perhubungan itu PR-nya dua, membereskan masalah, melahirkan inovasi. Jadi kalau beres masalah itu baru 50%. Tapi kalau belum ada hal-hal baru berarti nggak ada inovasi. Nah makanya ini inovasi secuil, kemudian LRT, kabel car secuil juga, dan seterusnya. Itu target dari Dinas Perhubungan. Janji saya ke warga Bandung, akhir tahun ini banjir berkurang, akhir tahun depan kemacetan berkurang. Jadi masih ada ruang untuk segera ngebut lah ya. Itu target. Sore ini juga saya akan rapat dengan Pak Kapolrestabes ya, dengan Pak Kadisub untuk merumuskan berbagai peran yang lebih kreatif kira-kira begitu mengatasi permasalahan-permasalahan. Dinamika selalu ada. Ganti rute angkot, demo ojek. Lahir bis sekolah, ada oknum supir angkot yang protes dan sebagainya. Dinamika selalu ada. Tapi negara tidak boleh kalah, itu rumusnya. Ya. Negara ini hadir menjadi kompas dari arah pembangunan Kota Bandung. Kota Bandung sudah lebih bersih, sudah lebih tertib, birokrasinya sudah juara, tapi belum sempurna. Ya. Jadi saya titip, uji coba ini saya harus sangat serius, ya, dan saya ingin seperti di luar negeri, harusnya bisa, ya. Ini hanya masalah
pola pikir. Ya. Kemudian yang hari Minggu yang relawan, saya putuskan siang ya. Saya bukan bilang diundur, saya sedang menghitung ada acara dengan KPK hari Minggu, tapi tempatnya jauh, lagi saya hitung dulu. Putusan nanti siang. Kalau saya nggak jadi ke acara keluar kota, mungkin tetap sesuai schedule, tapi nanti saya kabarin. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Kemudian lain kali Pak Didi kalau bikin panggung ditutup belakangnya, ditolong ibu-ibu. Oh, ibunya udah pindah ke situ, jadi kagok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan keluarga besar Disub sekarang lebih semangat ya, dengan energi baru, kita all out sama-sama lah. Itu saja, terima kasih. Dan ada media di sini, nanti Pak Kadisub dan media tolong bantu ya untuk melahirkan budaya baru. Wahai warga Bandung, mulai sekarang belajar menggunakan kartu untuk membayar kendaraan umum, kira-kira begitu. Termasuk nanti sampaikan oleh Pak Kadisub aja, program angkot-angkot akan dibeli ya tahun ini. Jadi ada sekitar 300-an angkot dengan anggaran terbatas yang akan kita beli ya. Sampai suatu hari angkotnya berubah menjadi skala bus dan tidak ada lagi sesuai undang-undang ngurus transportasi perorangan, juga bukan harus berbentuk badan hukum, semua berhimpun, itu yang benar. Pasti ada dinamika, jangan menyerah, saya di belakang ya. Kan di Sukma lalakina garaga jadi mana eleh gitu, kalau udah kepepet baru wali kota yang dulu. Saya kira itu ya. Terima kasih, mari kita luncurkan program istimewa ini. Kurang lebihnya mohon maaf, doanya dari seluruh warga Bandung. Sekali lagi Telkom terima kasih, perusahaan yang istimewa, lahir di Bandung, besar di Bandung, mendunia, perusahaan terkaya se-Indonesia. Tepuk tangan, saudara. Oh ya, termasuk dulu ide saya yang belum terlaksana dengan baik adalah yang parkir sembarangan, sekarang tidak hanya digembok tapi kasih stiker yang stikernya susah dilepas. Nah, jadi sekarang akan dibuktikan ini stikernya masih mudah dilepas apa susah dilepas. Kalau masih mudah dilepas berarti terjadi kudu cari teknologi yang stikernya susah dilepas biar kapok. Saya kira itu. Jadi urutannya pasang stiker dulu. Mobil siapa korbannya? Mobil Disub. Oh ya. Oke. Ya, saya kira itu saja. Setelah ini kita lanjutkan acara, berdoa dan lain-lain. Setelah itu kita lanjutkan acara naik bis. Ya, nanti berhenti pada ikut di alun-alun. Ya. Kurang ngabdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Bandung dengan berdampingi Bapak Koordinator Teknologi dan Platform Operation PT Telkom dan yang mewakili Kapolres Tabes berkenan untuk mendampingi penyerahan kartu elektronik yang akan disampaikan atau diserahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada Bapak Wali Kota Bandung. Pak Kapolres. Ke bawah Pak, sini Pak. Sesi foto bersama selesai. Di depan Pak. Depan Pak. Salah. Tahan Pak. Tahan Pak, belum. Pak, tahan. Di sini kan? Di depan. Di sini Pak, bagusnya. Kalau yang itu Pak. Oh, yang aslinya. Oh, ya aslinya. Enggak apa-apa, aslinya aja Pak. Aslinya aja. Ini bagus Pak. Itu aja. Udah kelihatan soalnya space-nya biar besar Pak. Enggak. Oh, saya didinya, wartawan di dia. Salah. Lebar. Jadi pas. Ini beda ini Pak, beda kualitas. Itu lebih bagus. Oke, aset dekat. Bedanya naon? Bilangnya mutunya kemarin. Abang. Dia biasa ya.
Coba. Karena satunya dulu Pak. Ini dulu satu lagi. Sebutnya ku ibu-ibu, anggapnya supirnya ibu-ibu. Orang tangan Pak. Gimana api teh? Mana api teh? Main, apenan. Hebat, pokoknya ulah ke Jakarta Pak. Ulah ke Jakarta. Kan udah press conference, kurang naon deui. Ayo wae diingetan Jakarta. Ulah itu di dia lah. Bandung dan di desentralisasi. Dites ke wartawan pangjokotkeun. Sok. Ya, tes dulu. Pak, coba Pak. Mana dicobian apa? Ku keluarga itu. Dah, Nah, coba kan. Dapat Pak. Masih dapat Pak. Ya, karena Oke, acara pertama yang Jadi jorok. Kang Wisnu, Kang Windu, coba. boleh neng. Ini Save the Children, Kang Windu. Masih dapat loh. Ayo mah dapat. Oh, iya, jangan. Nanti ininya. Enggak, tapi kan dia bisa nyebut. Ya biasa seperti ini. Ya karena tadi kalau nanti panas susah Pak ini Pak. Jadi sedikit-sedikit uangnya. Masih dapat Pak Ginting. Tapi udah lama yang kemarin langsung blus. Ya. Ini yang bagus yang ini. Yang ini Pak. Oh ya. Masih dapat. Sip. Bapak teknisnya. Ada Mbak. Ada di TV di sini Pak. Atas Pak. Sekali lagi. Oke ya. Oh, udah hijau. Oke, ayo kamu. Yang lain, setelah kartu kita tadi di tap in, itu saldo akan otomatis berkurang. Bila harga bus TMB ini jauh dekat 3.000, saya pinjam kartunya Pak Wali, yang tadinya saldonya Rp10.000, otomatis jadi 7.000, sudah terpotong Pak saldonya, yang tadi 10.000. Nanti Dipakai 2 kali loh. enggak, satu kali. Cuma satu kali. Nanti harga 3.000 ini bisa disesuaikan untuk pelajar berapa, nggak akan 3.000. Untuk lansia berapa, nggak akan 3.000 juga. Paling begitu Pak Wali. Jomblo di sana ya. Tepotnya Mas. Jadi hari ini adalah kita memulai penggunaan smart card di tes di transportasi. Smart card ini adalah mimpi agar semua urusan warga Bandung ini, transaksi apapun, mau transportasi, bayar ke warung, bayar ke toko, bayar pajak, bayar SPP dan lain sebagainya, bisa menggunakan satu kartu. Kartu ini bisa dibeli di mana saja karena kartu ini bisa menggantikan uang, kira-kira begitu. Khusus kartu yang terregistrasi, jadi kartunya ada dua, kartu yang bisa dibeli di mana aja nggak pakai nama, ada kartu smart card yang pakai nama. Nah, yang pakai nama juga bisa diisi uang dan bisa diisi data, bedanya itu. Apa datanya? Data kesehatan, data-data kependudukan,
Sehingga kalau nanti sakit, ada apa-apa, dokter tinggal ngecek si kartu ini, kira-kira begitu. Tapi dari sekian banyak fungsi ini yang hari ini kita coba yaitu dibayar untuk TMB. Nah, tadi kan udah diuji coba bahwa di tiap TMB harus ada tempat jualan, harus ada pintu yang bisa pakai elektronik maju dan keluarnya seperti apa gitu. Nah, ini masih percobaan dalam 1 bulan. Setelah 1 bulan, 4 minggu saya evaluasi. Nah, kalau sudah baik, sistem siap, saya perintahkan di Sub akhir 2016 semua bis itu harus menggunakan kartu sambil melatih warga Bandung untuk menggunakan kartu dan tidak nyegat bis di mana aja kayak nyegat angkot kira-kira begitu. Tapi harus nyegatnya di halte. Makanya haltenya harus diberesin, dibersihin, dirapihkan, tidak dibiarkan selama ini. Jadi tahun 2016 adalah tahun inovasi. Kemudian juga tadi kita ngetes stiker yang susah dicabut, yang dulu kurang memuaskan, sekarang pakai teknologi baru, sehingga kalau parkir-parkir yang sembarangan, itu kacanya akan dipasangi stiker besar yang susah dicabut untuk peringatan kepada mereka agar tidak sembarangan. Itu sih yang saya lakukan. Untuk sementara di berapa bus Pak yang sudah siap? 10 bis di koridor 2. Jurusan apa? Cicahem Ciberem. Itu ada berapa kartu yang siap sebar Pak? Itu saya nggak hafal. Mungkin Udah bisa dibeli ya Pak ya? udah bisa dibeli. Di apa kayak market? Sekarang mah belinya di haltenya langsung. Top up-nya juga di haltenya langsung ya? Top up-nya di haltenya langsung. Hanya untuk Di point of sale-nya. Hah? Ya, makanya hanya sebulan percobaan, nanti kita evaluasi. Oh, kurang tempat jualan, warga tidak hafal apa, nanti kita evaluasi. Tapi kita harus bergerak. Nah, ini langkah kita bergerak. Oke? Bisa di minimarket ya Pak ya? Suatu hari bisa. Yang paling ideal itu silakan Google ya, namanya kartu Octopus di Hong Kong. Saya waktu jadi warga Hong Kong 2001, saya pakai kartu Octopus. Belinya di mana saja, bisa dipakai apa saja. Beli makanan, beli minuman, naik kereta, naik MRT. Idenya begitu. Berarti nggak ada konektor yang kecek-kecek? Nggak ada lagi. Jadi nggak ada kecek-kecek, nggak ada lecek-lecek, nggak ada selap-selip terkugu. Berarti itu hanya Nah, nanti pas point of sale itu, pas nanti dicekrekin di bis, kalau kita pelajar tidak 3.000, nanti otomatis. Iya. Kalau dia manula tidak 3.000, kalau normal dia 3.000. Kalau untuk bis yang Ciburui, alun-alun itu masih belum bisa? Kan saya bilang masih percobaan masih TMB aja gitu sebulan, maksudnya. Ciberem sampai ke Cicahem. Jadi Berapa Pak? 10.000 isinya. Kartu itu nggak bisa belanjain, khusus itu aja ya? Enggak, suatu hari bisa saya Ya, bilang. kalau saat ini yang Sekarang beli baru apa? percobaan di transaksi transportasi. Suatu hari mau beli apa aja, sehingga artinya toko-tokonya harus punya si mesin pembaca Ke itu. mesin apa? Pak, kalau untuk tadi kartu yang ada data dan kartu yang tidak ada data, kalau yang ada data sudah dibikin belum Pak? Sedang persiapan buat pelajar. Oh, Jadi kita target tahun ini kartu Smart Card Bandung ini yang ada data dipakai untuk pelajar dulu yang bisa kita kontrol dan mungkin PNS. itu Itu ada namanya. yang ada data dan tidak ada data itu peruntukannya apa sih Pak bedanya? Bedanya dia bisa dipakai untuk checking identity aja, buat ke rumah sakit, buat data. Suatu hari orang tua pengen tahu rapotnya si anak itu, dia bisa record sekolahnya ada di sini rapotnya dengan digital. Apa dengan BPJS atau kartu-kartu lain seperti apa Pak ininya sinkronisasinya? Iya, nanti suatu hari sama. Makanya kan idealnya di Bandung, orang Bandung kartunya satu aja. Di dalamnya ada kesehatan BPJS, di dalamnya ada termasuk keberpihakan kita buat warga menengah bawah ya, buat nanti beli raskin. Itu pakai data ya. Jadi pas beli raskin di toko yang ada berasnya, dia diskon, dia beli gas dapat diskon. Selisihnya ditagihkan ke Pemkot karena ada subsidi. Itulah fungsi kartu-kartu yang bernama berdata. Itu targetnya apa Pak Targetnya untuk Kota apa? Bandung? Tahun depan, tahun sekarang baru urusan transportasi dan sekolah. Tahun depan geser ke kesehatan dan pendidikan. Pendidikan yang SKTM. Gue barusan pakai itu. Saya pakai ini. Leading 10.000 udah hilang 3.000.